Halo, pernah nggak sih Anda merasa udah jelasin panjang lebar, tapi kok lawan bicara malah bingung? Atau sebaliknya, Anda yang dengerin penjelasan, entah pas rapat, baca email, atau nonton berita, tapi rasanya kok muter-muter aja dan nggak jelas intinya apa gitu. Pasti frustrasi banget rasanya, ya kan? Bener banget, sering kejadian itu. Nah, kali ini kita akan, coba bongkar deh sumber masalahnya. Kita mau dalami bareng bab 1 dari buku The Art of Explanation, karya Ross Atkins. Anda mungkin kenal beliau ya, jurnalis BBC yang, wah jago banget lah ngurai hal rumit jadi gampang dipahami. Iya, penjelasannya selalu jernih. Nah, di bab awal ini, Atkins itu kayak memetakan gitu, apa aja sih anatomi atau kerangka dasar dari sebuah penjelasan yang efektif itu. Menarik anatomi penjelasan. Jadi, ya, tujuan kita di sini tuh biar kita sama-sama paham komponen kuncinya, supaya Anda nanti bisa lebih pede dan berhasil gitu pas nyampein gagasan penting. Karena, kata Atkins nih, kemampuan menjelaskan ini dampaknya gede loh. Dari urusan kesehatan, sampai, wah bisa nentuin lolos nggak nyawa wawancara kerja. Serius itu ya, dampaknya luas. Iya, dan ini bukan bakat semata katanya, tapi keterampilan yang bisa dipelajari. Oke deh, kita mulai bedah kerangkanya ya. Elemen pertama yang jadi fondasi menurut Atkins itu, kesederhanaan. Betul. Tapi penting digarisbawahi ya, sederhana di sini bukan berarti dangkal atau buang-buang info penting. Ini lebih soal milih kata yang pas untuk nyampain maksud Anda. Kayak kata jurnalis senior Ellen Little yang dikutip Atkins itu. Oh, jadi fokusnya di pilihan kata ya? Iya, tujuannya itu ngilangin hambatan pemahaman. Bahasa yang jernih itu kuncinya gitu. Wah, saya jadi ingat contoh soal undang-undang bahasa sederhana di Selandia Baru yang Anda sebutkan di catatan tadi. Itu kan sampai dibikin aturan resmi ya, biar komunikasi pemerintah soal hal krusial kayak imigrasi atau tunjangan gitu, harus gampang dipahami warga biasa. Nah, iya kan? Ini nunjukin banget betapa seriusnya dampak bahasa yang, ya, nggak sederhana gitu ya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma urusan pemerintah aja loh. Ada riset juga dari Profesor Todd Rogers dan Jessica Lasky-Fink, itu ngebuktiin kalau bahasa yang sederhana itu secara signifikan ningkatin perhatian, pemahaman, bahkan kemauan orang buat ngikutin pesan yang disampaikan. Oh, jadi ada bukti ilmiahnya ya? Ada. Jadi ini bukan sekedar preferensi gaya gitu, tapi soal efektivitas komunikasi lah. Pertanyaan kunci pas Anda nyusun penjelasan tuh, ini udah cara paling simpel belum ya buat ngomongin ini tanpa ngurangin makna gitu. Oke. Jadi fondasinya, bahasa jernih. Tapi, abis itu Atkins langsung masuk ke elemen kedua, detail esensial. Ini kok kedengerannya agak, gimana ya, kontradiktif sama kesederhanaan tadi. Gimana tuh nyaimbanginnya? Bukannya detail malah bikin rumit ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ini emang inti tantangannya sih. Sederhana itu bukan berarti ngindarin detail, tapi mastiin detail yang Anda kasih itu benar-benar esensial, penting banget gitu. Esensial ya kuncinya. Iya, detail ini tuh kayak mata uang penjelasan Anda, fakta inti yang mau disampaikan. Atkins punya cerita menarik nih pas dia ngeliput krisis utang Yunani. Dia tergoda tuh buat nyederhanain bagian yang susah. Tapi terus sadar, wah itu malah nggak ngebantu audiens paham nanti. Ah iya, yang dia sampai naik ke atap gedung di Athena itu kan, terus bikin daftar. Apa yang dia tahu, apa yang nggak tahu, sama apa yang perlu dicek lagi. Nah itu dia. Itu nunjukin proses aktif ya. Dia kayak bergulat sama kerumitan, bukan malah lari. Persis. Dan poin pentingnya gini, kalau Anda ngerasa pengen ngindarin suatu bagian karena rumit, itu mungkin tanda Anda sendiri belum cukup paham buat ngejelasinnya. Masuk akal juga. Atkins juga nekenin pentingnya berani nanya kalau nggak tahu. Dia cerita tuh, nggak ragu nelpon rekannya, Jonathan Marcus, pakar pertahanan, cuma buat mastiin pemahamannya soal hubungan NATO-Rusia udah benar apa belum sebelum jelasin ke publik. Wow, segitunya ya? Iya, jadi merangkul kompleksitas dan milah detail mana yang krusial itu langkah penting banget. Termasuk juga ya nyesuain kedalaman detailnya sama audiens Anda. Penjelasan dokter ke pasien awam kan pasti beda sama ke sesama dokter, ya kan? Iya, benar banget. Oke, jadi setelah bahasanya sederhana, detailnya esensial, langkah berikutnya apa nih Atkins? Ngebahas efisiensi. Kenapa ini penting? Apalagi di zaman sekarang. Nah, ini dia. Karena kita hidup di zaman banjir informasi, ya kan? Perhatian orang itu jadi sumber daya yang terbatas banget dan diperebutkan.
Penjelasan yang efisien itu artinya nyampein informasi maksimal dalam waktu seminimal mungkin. Nggak bertele-tele gitu. Harus ada lebih banyak dalam 1 menit. Itu istilahnya Atkins. Wah, itu jadi inget cerita Steve Jobs sama prototipe iPod pertama yang dia masukin ke akuarium itu loh. Haha, iya iya. Terus lihat ada gelembung udara langsung bilang, masih ada ruang kosong, bikin lebih kecil. Gitu kan. Apa berarti penjelasan kita harus selalu super singkat? Nggak selalu soal durasi absolutnya sih, tapi lebih ke kepadatan informasinya. Editor berita yang hebat, kayak Jane Bradley, yang dikutip Atkins, itu bisa motong ratusan kata dari naskah tanpa bikin pembaca ngerasa kehilangan info penting. Gimana caranya tuh? Caranya, ya dengan buang gelembung udara itu tadi. Kata-kata, kalimat, atau bahkan paragraf yang sebenarnya nggak nambah nilai esensial ke penjelasan. Atkins sendiri ngaku sering banget nyapu naskahnya berkali-kali, cuma buat nyari dan ngilangin pemborosan kayak gitu. Oh, jadi prosesnya berulang-ulang ya? Iya, efisiensi itu bikin penjelasan jadi lebih tajam, lebih gampang dicerna, dan ngasih ruang buat hal yang benar-benar penting. Jadi pertanyaannya, ini udah cara paling ringkes belum ya buat nyampeinnya? Oke. Jadi kita udah punya nih, sederhana dalam bahasa, kaya detail esensial, dan disampaikan secara efisien. 3 ini kayaknya nyambung banget ya buat bikin jelas. Terus, Atkins nambahin lagi, presisi. Nah, ini bedanya apa sama kesederhanaan tadi? Gini. Kalau kesederhanaan itu fokusnya ke pemilihan kata yang gampang dipahami sama struktur kalimat yang jernih, ya kan? Nah, kalau presisi itu lebih ke soal mastiin kata yang Anda pilih itu benar-benar mewakili makna yang Anda maksud. Maksudnya? Alan Little tadi punya kutipan bagus lagi nih. Tulisan yang baik itu soal milih kata yang tepat buat ngomongin persis apa yang Anda maksud. Kedengerannya sepele, tapi sering banget kita gagal di sini. Bener juga sih. Kadang kita pakai kata yang kira-kira pas aja gitu ya, tapi nggak 100% akurat. Ada tips nggak dari Atkins buat presisi ini? Ada 2 langkah kunci menurut dia. Pertama, dan ini paling fundamental nih, Anda harus tahu dulu apa persisnya yang mau Anda omongin. Pemikiran yang disiplin itu ngeduluin penjelasan yang disiplin. Atkins cerita pengalaman pahitnya pas gagal wawancara kerja di Canary Wharf gara-gara dia sendiri nggak jelas tujuannya apa, pesan kuncinya apa. Wah, pengalaman pribadi ya. Iya. Nah, langkah kedua, setelah intinya jelas di kepala Anda, baru deh pilih kosakata yang paling akurat buat ngungkapinnya. Menarik, dia juga ngaitin ini sama musiknya Joni Mitchell di album Blue ya. Gimana musik yang kedengarannya hemat gitu bisa efektif banget karena intinya kuat. Presisi ini nuntut kejernihan mikir sama pemilihan kata yang cermat banget. Oke, sampai sini kita udah bahas soal gimana nyusun pesannya ya. Sederhana, detail, efisien, presis. Tapi ada elemen lain lagi nih yang kata Atkins krusial banget biar pesannya nyampe. Konteks. Kenapa ini penting banget sih? Karena konteks itu ngejawab pertanyaan paling mendasar di benak audiens. Kenapa gue harus peduli? Gitu kan? Tanpa konteks, sebuah fakta atau peristiwa bisa kerasa ngawang aja, nggak relevan. Atkins ngasih contoh pas rekannya Owen Bennett Jones ngejelasin soal pembunuhan politisi Pakistan Salman Taseer ke audiens global BBC. Oh iya, saya ingat contoh itu. Si Taseer ini kan mungkin nggak dikenal luas ya di luar Pakistan. Tapi penjelasan Owen jadi kuat banget karena dia ngasih gambaran besarnya. Nah, iya kan? Kayak kondisi demokrasi Pakistan waktu itu, isu sensitif soal hukum penistaan agama, hubungan negara itu sama Barat, situasi keamanan regional. Konteks itu yang bikin peristiwa pembunuhan tadi jadi punya makna dan urgensi buat pendengar internasional. Tepat sekali. Ngasih konteks itu punya 2 manfaat gede. Pertama, jelas ya, ningkatin pemahaman audiens. Kedua, dan ini nggak kalah penting, ningkatin minat mereka buat nyimak lebih lanjut. Ada juga manfaat kebalikannya. Kalau Anda susah ngerumusin kenapa suatu info itu penting buat audiens Anda, ya mungkin emang info itu nggak perlu terlalu ditonjolin juga. Jadi semacam filter juga ya. Bisa dibilang gitu. Jadi, kita perlu aktif nanya ke diri sendiri, kenapa ini penting buat orang yang dengerin gue? Dan mungkin pakai frasa kayak yang disaranin Atkins ya, alasan ini penting adalah, atau untuk memahami ini, kita perlu ingat bahwa buat secara eksplisit ngasih jangkar konteks itu. Bener banget. Konteks itu jembatan lah antara info yang Anda punya sama dunianya audiens Anda. Sip. Nah, setelah pesan disusun rapi, sederhana, detail, efisien, presisi, terus dikasih konteks, ternyata masih ada potensi jebakan lain, kata Atkins. Distraksi. Dan seringnya
kita sendiri yang bikin. Contohnya gimana tuh? Atau istilah teknis yang nggak familiar buat audiens, tanpa dijelasin dulu. Misalnya Atkins ngasih contoh pakai kata casuistical, itu kan kata yang jarang banget dipakai ya. Efeknya, audiens bisa jadi bingung, ngerasa ditinggalin, atau malah pikirannya kemana-mana, sibuk nebak-nebak arti kata tadi. Wah iya juga ya. Itu sebabnya dia nyaranin aturan NATO itu. Kalau nyebut sesuatu kayak NATO yang mungkin nggak semua orang tahu kepanjangannya atau perannya, kasih penjelasan singkat gitu. Betul, atau pakai frasa penjembatan kayak seperti yang mungkin sebagian dari Anda ketahui gitu. Ah, oke oke. Itu cara elegan buat ngatasin perbedaan tingkat pengetahuan tanpa bikin yang udah tahu ngerasa digurui dan yang belum tahu jadi paham. Intinya sih, hindari jargon atau referensi yang nggak perlu cuma buat kedengeran pintar. Itu malah jadi bumerang nanti. Oke. Terus kalau distraksi visual gimana? Ini relevan banget nih di era presentasi atau konten video sekarang. Nah, Atkins punya aturan outside source, dinamain dari program berita yang dia kembangin. Prinsipnya simpel banget. Elemen visual, gambar, grafik, peta, kutipan, itu cuma boleh muncul di layar pas lagi dibahas atau dirujuk secara eksplisit. Oh, jadi nggak boleh cuma jadi pajangan aja gitu ya? Jangan pernah. Jangan pernah pakai visual cuma sebagai wallpaper atau latar belakang pemanis doang. Kenapa seketat itu aturannya? Karena otak manusia itu susah ngeproses dua aliran informasi yang bersaing barengan secara efektif. Coba aja bayangin slide presentasi yang isinya teks panjang banget, audiens pasti bingung kan mau baca slide apa dengerin Anda ngomong. Hasilnya, ya dua-duanya nggak optimal masuknya. Bener juga. Sering banget lihat yang begitu. Nah, makanya tugas kita itu ya, ngeburu dan ngilangin semua potensi distraksi. Baik itu kata-kata yang bikin bingung, referensi nggak jelas, maupun visual yang nggak relevan atau nggak dirujuk. Pertanyaan kuncinya, ada distraksi verbal, tertulis, atau visual nggak ya di sini? Oke, ini penting banget dicatat. Jadi, kita udah punya penjelasan yang jernih, isinya mantep, efisien, presisi, ada konteksnya, dan bebas gangguan. Udah cukup belum? Ternyata kata Atkins, ada satu elemen lagi yang nggak kalah vital di bab 1 ini. Menarik, engaging. Kenapa ini jadi penutup ya? Karena pada akhirnya ya, sebagus apapun penjelasan Anda dirancang, kalau audiens nggak mau nyimaknya, ya percuma aja kan? Perhatian mereka itu harus diraih dan dipertahanin terus. Atkins ingat sebuah riset live listening di BBC tahun 2002 yang pakai dial test. Oh iya, yang pesertanya megang alat puter itu kan? Puter kanan kalau suka, kiri kalau nggak suka. Dan hasilnya nunjukin perhatian orang bisa naik turun drastis gitu ya di tengah penjelasan. Tepat. Data itu nunjukin betapa gampangnya kita kehilangan minat audiens. Dan begitu perhatian mereka hilang di satu titik, seringkali susah buat nariknya balik lagi. Momentum itu krusial banget. Wah bener. Apalagi di dunia digital sekarang ini lebih ekstrim lagi kan. Orang bisa gampang banget ngeklik tombol back atau swipe ke konten lain kalau ngerasa bosen sedetik aja. Kejam lah pokoknya. Jadi gimana caranya biar penjelasan tetap menarik? Apa harus selalu pakai humor atau cerita heboh gitu? Nggak harus selalu gitu kok. Kuncinya lebih ke jaga alur sama relevansi. Atkins ngasih contoh pas dia sama produsernya, Andrew Bryson, ngedit video penjelasan. Mereka kadang harus rela motong detail yang sebenarnya menarik, tapi nggak benar-benar esensial, demi ngejaga videonya tetap padat, fokus, dan nggak kehilangan gigitannya. Oh, jadi harus tega juga ya kadang-kadang? Harus. Kita perlu terus-menerus ngevaluasi penjelasan kita dari kacamata audiens. Cari titik-titik lemah yang potensinya bikin mereka muter dial ke kiri. Apakah ada bagian yang kelamaan? Ada pengulangan yang nggak perlu? Inti pesannya masih kerasa relevan nggak ya? Gitu terus. Jadi ini semacam quality control terakhir gitu ya? Memastikan seluruh rangkaian tadi sederhana, detail, efisien, presisi, konteks, bebas distraksi, itu dijalin sedemikian rupa biar audiens tetap kekunci dari awal sampai akhir. Benar sekali. Ketujuh elemen ini bukan daftar checklist yang kepisah gitu, tapi komponen yang saling dukung dan kerja bareng. Kayak yang dirangkum Atkins. Tujuannya yang meminimalkan distraksi, memaksimalkan konteks, nyampein info penting dengan presisi, sederhana, dan efisien, sambil terus ngejaga biar audiens tetap terlibat. Wah, kayak orkestrasi yang harmonis lah. Dengerin semua ini, jadi makin jelas ya, kalau penjelasan yang bagus itu bukan kebetulan atau sekedar bakat. Ini hasil kerja keras, pemikiran yang cermat, sama latihan terus-menerus.
seni sekaligus kerajinan tangan gitu ya. Betul kali. Jadi, apa artinya nih pembedahan anatomi ini buat Anda, pendengar kami, dalam praktik sehari-hari? Intinya sih ya, memahami komponen-komponen dasar ini tuh fondasi yang luar biasa kuat. Ini ngasih Anda kerangka kerja buat nganalisis kenapa penjelasan Anda mungkin belum efektif dan area mana yang perlu diperbaiki. Ini langkah pertama yang penting banget buat jadi komunikator yang lebih berdampak di segala bidang. Serius deh. Lalu, apa nih satu hal yang bisa langsung dicoba sama pendengar kita setelah ini? Biar nggak ngawang-ngawang aja gitu. Ada analogi bagus dari Ellen Little lagi nih yang dikutip Atkins di akhir bab. Penjelasan yang baik itu kayak ngebersihin jendela. Oh, gimana tuh? Anda mungkin masih bisa lihat keluar lewat jendela kotor. Tapi begitu dibersihin, pemandangannya kan jadi jauh lebih jernih, fokus, indah gitu. Nah mungkin tantangan kecil buat Anda. Coba pilih satu aja dari 7 elemen yang kita bahas tadi. Misalnya, fokus ke kesederhanaan di email Anda berikutnya. Atau pastiin Anda ngasih konteks yang cukup di rapat nanti. Cuma satu aja ya? Iya, satu aja dulu. Terapin secara sadar, terus amati bedanya. Jangan coba ngubah semuanya sekaligus, nanti malah pusing sendiri. Benar-benar. Satu langkah kecil dulu ya. Emang benar, nguasain seni menjelaskan ini kayaknya sebuah perjalanan ya. Perjalanan panjang. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda peta awal yang bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.